semuanya, selamat datang di presentasi praktik solusi inovatif pelayanan publik. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu pelayanan pembuatan KTP elektronik di kantor Dinduk Capil tingkat kecamatan. Kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL adalah dokumen identitas paling penting bagi warga negara. Namun, masih banyak kendala yang kita temui dalam proses pembuatannya. Melalui video ini, saya akan menjelaskan masalahnya, solusi inovatif, dasar teori yang mendukung, serta dampak positif yang bisa didapatkan. Permasalahan utama yang sering terjadi di lapangan, yang pertama waktu tunggu lama, antrian yang panjang, dan proses verifikasi data yang masih berjalan bertahap membuat warga harus menunggu berjam-jam. Kemudian persyaratan yang kurang jelas, seringkali warga datang bawa dokumen yang tidak lengkap karena informasi yang belum tersampaikan dengan baik sehingga harus berbolak-balik. Yang ketiga, sistem informasi belum terintegrasi. Di beberapa kecamatan, pertukaran data antara instansi terkait masih dilakukan secara manual atau belum terhubung secara cepat. Kemudian jam pelayanan terbatas. Jam kerja kantor yang sama dengan jam kerja umum sering membuat warga yang sulit mengurus berkas karena sedang bekerja. Solusi-solusi inovatif yang strategi dan implementasi untuk mengatasi masalah tersebut, saya menawarkan solusi bernama layanan cermat, cepat, mudah, dan terpadu. Yang pertama, sistem pendaftaran dan antrian daring. Membuat sistem pendaftaran sederhana berbasis media sosial atau situs web kecamatan. Warga bisa mendaftar, mengunggah berkas persyaratan, dan memilih jadwal kedatangan sebelum datang ke kantor. Saat tiba, data sudah diverifikasi, sehingga proses hanya memakan waktu 10 hingga 15 menit saja. Yang kedua, standar operasional prosedur atau SOP yang disederhanakan dan dipublikasikan. Membuat panduan persyaratan yang ringkas, dipasang di papan pengumuman, dibagikan di media sosial warga, dan disebar di desa-desa. Tidak ada lagi persyaratan tersembunyi atau terbelit-belit. Kemudian, pelayanan penjemputan dan jam fleksibel. Untuk lansia, penyandang disabilitas, atau warga yang sibuk, disediakan layanan pembuatan KTP elektronik, keliling atau di rumah warga. Selain itu, diadakan jadwal pelayanan tambahan di luar jam kerja atau hari Sabtu, atau secara bergilir. Kemudian, peningkatan kompetensi dan disiplin petugas, mengadakan pelatihan singkat tentang sikap pelayanan, kecepatan kerja, dan penggunaan sistem teknologi agar petugas lebih sigap dan ramah. Kemudian, cara penerapannya, strategi ini diterapkan secara bertahap, dimulai dari sosialisasi ke warga, pelatihan petugas, uji coba sistem selama 1 bulan, hingga penerapan penuh dan evaluasi berkala setiap bulan. Kemudian, solusi ini tidak dapat sembarangan, melainkan didasarkan pada teori administrasi publik dan pelayanan publik, antara lain yang pertama, teori pelayanan publik menurut Den Haag dan Den Haag. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah melayani warga negara, bukan sekedar mengendalikan. Fokus utamanya adalah kepentingan publik dan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Solusi kami menempatkan kenyamanan warga sebagai prioritas utama. Kemudian, konsep pelayanan prima. Prinsipnya meliputi cepat, tepat, mudah, aman, dan ramah. Solusi pendaftaran daring dan penyederhanaan prosedur adalah bentuk nyata dari prinsip ini. Kemudian, teori efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti penggunaan waktu, biaya, dan tenaga yang seminimal mungkin namun memberikan hasil yang maksimal. Efektivitas berarti hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Dengan sistem baru, waktu proses dipangkas drastis dan kepuasan warga meningkat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dasar hukum yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin hak warga atas pelayanan publik yang baik. Jika solusi ini diterapkan, dampak positifnya banyak dirasakan itu sangat besar. Antara lain, bagi masyarakat menghemat waktu, tenaga, karena tidak perlu antri berjam-jam. Kemudian, akses informasi dan kepastian persyaratan, pelayanan lebih nyaman dan menghargai hak warga. Kemudian, bagi instansi, meningkatkan kepercayaan dan citra positif pemerintah di mata masyarakat, beban kerja petugas menjadi lebih teratur dan tidak menumpuk, meningkatkan kinerja dan produktivitas instansi. Bagi tata kelola pemerintahan, mewujudkan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mempercepat tertib administrasi pendudukan di tingkat akar rumput. Demikianlah rancangan solusi inovatif dan strategi implementasi untuk pelayanan pembuatan KTP elektronik di kantor Dinduk Capil tingkat kecamatan. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menjadi referensi nyata untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.